Walau diyakini keberadaannya oleh penduduk setempat, makhluk ini dipandang hanya sebagai mitos belaka oleh para ilmuwan. Menurut cerita masyarakat, danau ini pada zaman dahulu ialah danau yang luas. Saking luasnya, danau ini disebut Danau Gedang atau besar. Konon di dasar Danau Gedang ini berdiam seekor naga raksasa yang bernama Calungga. Dulunya Calungga ini adalah seorang manusia. Bangunan ini juga sudah didominasikan sebagai rumah sakit paling angker di Indonesia, guys. Hello everybody, welcome back. Selamat datang di Misteri Kisah Misteri. Jadi seperti biasa, yang belum subscribe dulu guys. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Masih di misteri Gunung Kerinci. Jadi guys, di video kemarin aku udah menceritakan misteri Gunung Kerinci dari part pertama sampai part ketiga guys. Dan yang dimana part pertama itu aku menceritakan tentang sosok orang pendek yang menjadi perbincangan para ilmuwan tentang kebenaran sosok itu guys. Dan yang kedua, aku menceritakan tentang sosok naga raksasa yang menjadi penghuni Gunung Kerinci ini guys, dan menjadi legenda bagi para penduduk sekitar guys. Dan kali ini aku akan menceritakan lagi misteri Gunung Kerinci, dan video ini kelanjutan dari video-video sebelumnya yang dari part pertama sampai part ketiga guys. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa di subscribe dulu guys. Dan kali ini masih berhubungan dengan misteri Gunung Kerinci, yaitu larangan jam 12. Jika kalian penasaran tentang cerita larangan jam 12 di Gunung Kerinci ini, simak terus videonya. Larangan jam 12, misteri Gunung Kerinci part 4. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Sumatera guys, tepatnya di Provinsi Jambi. Puncaknya sekitar 3.805 meter dari permukaan laut guys, dengan julukan atapnya Sumatera. Pada puncaknya di sisi timur laut terdapat kawah yang dalamnya diperkirakan 600 meter, berisi air warna hijau. Kawah ini masih berstatus aktif. Dan juga guys, Gunung Kerinci ini merupakan rumah besar harimau Sumatera di bentang Bukit Barisan ini. Mendaki Gunung Kerinci ini memang bukan sekedar menikmati keindahan alamnya saja. Menikmati keindahan alam dari ketinggian puncak hampir 4.000 meter. Lebih dari itu, banyak rahasia alam yang belum terungkap guys. Di setiap gunung yang ada di Indonesia maupun di dunia, terdapat larangan-larangan maupun pantangan yang harus diketahui bagi para pendaki sebelum mereka mendaki guys. Dan termasuk salah satu gunung ini. Gunung yang tertinggi di Sumatera ini terdapat banyak sekali larangan dan pantang-pantangannya guys, yang harus diketahui bagi para pendaki pemula maupun yang sudah berpengalaman. Jadi siapkan fisik dan mental kalian agar saat mendaki tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gunung Kerinci memang penuh dengan misteri, mitos, larangan, dan pantangan-pantangannya guys. Berbeda dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Gunung Kerinci ini mempunyai pantangan bagi para pendaki untuk tidak mendaki pada jam 12 siang. Pantangan tersebut harus dipatuhi bagi para pendaki maupun tamu yang datang ke Gunung Kerinci ini. Bagi kalian yang melanggar pantangan satu ini, siap-siap menerima resiko yang akan terjadi pada kalian. Larangan ini menghimbau bagi para pendaki atau pengunjung lainnya untuk tidak mendaki pada jam 12 siang guys. Dan apalagi pada jam tersebut kalian mandi, main air atau minum dari sungai atau danau yang ada di sekitar Gunung Kerinci ini. Mitos yang berkaitan dengan keberadaan orang Bunian penghuni Gunung Kerinci. Mungkin saat itu jamnya orang-orang penunggu di sana untuk menggunakan air. Kita harus menjaga kearifan lokal setempat maupun larangan ini guys. Karena kita hanyalah tamu yang harus menghormati tuan rumah. Di sana juga tidak boleh terlalu santai atau senang. Etika kesopanan harus dijaga.
supaya dapat pulang dengan selamat. Katanya guys, pernah ada cerita tentang orang yang melanggar pantangan ini dan akhirnya ia rasakan sakit perut dan tidak enak badan setelah meminum dari sumber air di sana. Untuk itu pantangan ini wajib dilaksanakan bagi semua tamu Gunung Kerinci. Beredar cerita di kalangan para pemandu wisata di pendakian Gunung Kerinci bahwa pada jam 12 siang pendaki tidak boleh mengambil air, bahkan mendekatinya saja tidak boleh guys. Seperti diketahui, Gunung Kerinci ini adalah gunung berapi tertinggi se-Asia dan terkenal dengan penghuni dengan nama orang Bunian. Ia mengingatkan pada para pendaki yang ingin mendaki agar serius mempersiapkan diri dan jaga tata tertib terhadap lingkungan selama perjalanan. Ibaratnya kita ini adalah tamu di sana. Kalau kita menghormati tuan rumah dan tidak berbuat semena-mena, maka perjalanan kita akan lancar. Konon katanya keberadaan orang Bunian sampai saat ini masih menjadi misteri guys. Sebagian masih beranggap bahwa ini hanyalah mitos yang masih banyak dipercayai. Terkadang kita harus mempercayai tentang adanya mitos guys. Bukan hanya di gunung saja terdapat mitos-mitos atau misteri-misteri yang belum terungkap guys. Dan di setiap daerah pun memang banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Mau percaya atau tidak tentang larangan mendaki pada jam 12 siang, sebaiknya kita harus menuruti apa yang sudah menjadi tradisinya guys. Gunung Kerinci ini tidak hanya pemandangannya saja yang akan kita ketahui, bahkan mitos-mitos dan misteri-misterinya wajib diketahui juga guys. Mulai dari mitos keberadaan orang pendek yang sering disebut dengan sebutan Uhang Pandak, atau juga mitos naga raksasa yang menjadi penghuni gunung ini. Dan terdapat juga rumah sakit angker peninggalan kolonial Belanda, dan masih banyak lagi mitos-mitos yang lainnya yang ada di Gunung Kerinci ini guys. Seperti mitos hantu gendong ini. Mitos adanya hantu minta gendong saat kalian mendaki gunung sudah sering terjadi tentang kebenarannya guys. Bahkan mitos ini tidak bisa disepelekan, karena ini kejadian nyata yang pernah dialami para pendaki, baik itu pemula maupun yang sudah berpengalaman guys. Gunung ini juga memiliki mitos yang sama dan juga telah dialami oleh para pendaki. Hantu ini sering memberikan beban yang lebih berat kepada tas bawaan para pendaki guys. Padahal tidak ada beban apapun, tiba-tiba menjadi berat. Untuk itu, pendaki yang mengalami fenomena ini dihimbau supaya berhenti dan mengatakan permintaan maaf karena tidak bisa membawakannya keluar. Jika tidak, tas akan semakin berat dan pendaki akan tertinggal dan hilang. Udah menjadi ciri khas bagi para pendaki tentang mitos hantu gendong ini guys. Dan para pendaki pun sudah akrab jika mendengar mitos tentang hantu gendong ini. Biasanya kejadian ini sering terjadi, pendaki yang menjadi sasarannya biasanya adalah pendaki yang banyak mengeluh. Lebih parah lagi, biasanya makhluk halus ini numpang duduk di dalam tas minta gendong menuju arah puncak atau sebaliknya, sehingga cukup menyiksa bagi para pendaki gunung guys. Mau percaya atau tidak tentang keberadaan hantu ini, mungkin kalian harus mencobanya sendiri guys, agar semakin percaya tentang keberadaan sosok hantu minta gendong ini guys. Terima kasih udah klik video ini, dan terima kasih juga udah nonton video misteri Gunung Kerinci dari part 1 sampai part terakhir ini guys. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. See you next video.